Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kendra Nugui dari RPL 11 akan menjelaskan tentang apa itu query bersarang. Jadi, pada video kedua ini, saya akan menjelaskan apa itu query bersarang. Jadi, saya menggunakan database dari video pertama, yaitu dosen. Jadi, query bersarang itu adalah query yang ada di dalam query lain. Jadi, biasanya itu untuk membantu menggunakan query pertama untuk menentukan data yang akan ditampilkan. Contohnya, selain tabel QRIS, Lures, saya juga bisa menggunakan tabel search yang untuk melihat data penelitian dosen. Jadi tabel ini tuh juga ada datanya untuk melihat penelitian dosen dari kolom dosen begitu. Jadi pertama tuh yang saya sudah buat di sini ada tabel namanya tabel sum query in. Jadi ini query pertama yang digunakan adalah in. Kenapa? Karena query ini akan mengambil ID dosen dari dosen research. Jadi dosen itu akan mencari. Kemudian, query utama ini menampilkan dosen yang ID-nya ada dengan hasil kayak penelitian tersebut, bisa dibilang begitu. Jadi artinya, query ini menampilkan dosen yang telah melakukan penelitian. Begini dia. Nah, jadi ini select from, lalu where, kayak gini, lalu search. Nah, di sini tuh ada nama dosen, ID dosen. Ini ID dosen LECID ini disingkat ada ID 2, 3, 5, terus di sini ada dosen. Dosennya itu dosen Dimas, Salsa. Nah, posisinya dosen Dimas ini menjadi dosen tetap. Terus ada dosen Keke yang menjadi asisten dosen. Dengan gajinya segini. Dan fakultasnya adalah informatika dan sistem informasi. Seperti itu. Lalu di sini kita coba lagi query yang any atau some bisa dibilang. Any atau some ini adalah menampilkan dosen dengan gaji yang lebih besar dari salah satu asisten dosen. Jadi begini. Saya akan jelaskan. Jadi pertama itu select form. Nah, ini kodenya dan ini kode saya. Terus kita run. Salah. Terus Ctrl Z. Ctrl X. Sabar guys, bentar ya. Asisten dosen. Kayaknya ada salah penulisan di asisten dosen. Coba ya. Kita dengan ini, query ini. Lalu kita mulainya. Asisten dosen. Nah, begini udah keluar. Oke, jadi di any ini adalah menampilkan dosen yang memiliki gaji lebih besar daripada salah satu asisten dosen. Jadi ini jadi perbandingan untuk membandingkan satu dengan yang lainnya. Jadi begini contohnya. Jadi ada Rina sebagai kaprodi. Dia gajinya segini paling besar nih. Lalu ada dosen tetap. Jadi dia mengurutkan yang gaji paling besar ke gaji yang paling kecil, begitu. Lalu kita ada lagi nih, query-nya namanya query all. Query all itu untuk menampilkan gaji terus ada lagi query ya itu. Ini dia query all yang kita jelaskan tadi. Lalu dari semua query ini bisa disimpulkan bahwa
query bersarang itu adalah query yang digunakan untuk membantu menyaring data yang dihasilkan dari query lainnya. Jadi dari query video agregasi itu kan untuk menghitung jumlah data, total, nilai minimal, dan maksimum. Kalau untuk query bersarang, itu tuh untuk menyaring data. Jadi dia menyimpulkan data dari atas ke bawah. Misalnya mau dari gaji terkecil atau gaji terbesar. Tadi kan di agregasi kan cuma keluar angkanya aja. Sedangkan di query bersarang ini, dia mengeluarkan semua datanya. Jadi dia kayak, walaupun dari besar ke kecil, dia keluarin data Rina menjadi apa posisinya, lalu fakultas apa. Jadi dia lebih lengkap untuk membuat sebuah laporan. Kalau agregasi ini untuk mencari, misalnya ini bercabang. Agregasi ini cabang beberapanya, sedangkan query bersarang itu cabang utamanya, gitu. Segitu saja video yang akan saya jelaskan tentang query bersarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.